Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini untuk mata pelajaran PJOK kita akan kembali membahas tentang permainan bola besar. Pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara bermain sepak bola. Kali ini kita akan membahas tentang permainan bola voli dan bola basket. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang teknik dasar bermain bola voli. Oke. Dalam permainan bola voli terdapat beberapa teknik dasar yang kalian lihat di LKS kalian halaman 7. Di sini hanya menjelaskan tentang passing atas dan passing bawah, ya. Sedangkan dalam permainan bola voli itu terdapat beberapa teknik dasar, ya. Salah satunya passing, kemudian service, ya. Service itu untuk memulai permainan, ya. Service juga dibagi menjadi dua, service atas dan service bawah. Oke. Kemudian ada smash. Smash itu untuk melakukan pukulan kencang atau pukulan keras mengarah ke daerah lawan untuk mencari poin atau nilai angka, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada blocking. Blocking itu untuk membendung serangan dari lawan, ya. Untuk membendung serangan dari lawan biasanya serangannya berupa smash, ya. Ketika musuh melakukan smash, kita harus melakukan blocking untuk menutup serangannya supaya tidak masuk ke daerah kita atau lapangan kita. Oke, di sini Bapak hanya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan passing atas dan passing bawah, ya, karena di LKS kalian di halaman 8 dan 9 itu hanya menjelaskan tentang kombinasi gerak dalam permainan bola voli. Oke, langsung saja. Pertama, passing atas. Tahap persiapan. Pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, ya. Kakinya dibuka selebar bahu seperti kalian sholat. Kemudian kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu atau tertumpu pada kedua ujung kaki bagian depan, ya. Jadi kedua lutut agak direndahkan, tidak perlu terlalu rendah, ya. Secukupnya saja. Dan ujung kaki menopang atau menahan berat badan. Oke. Kemudian rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan, ya. Depan badan maksudnya di depan kepala kalian, ya. Hingga kedua ibu jari sejajar, ya. Sejajar itu tidak harus saling bertemu, ya, tidak harus saling menempel. Jadi berjarak namun sejajar tingginya, ya. Kemudian pandangan ke arah datangnya bola, itu tentu karena kalau kalian tidak melihat bolanya maka tidak akan terjadi passing. Oke, kemudian tahap gerakan. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut. Ya, di sini maksudnya kedua lengan melakukan dorongan ke atas, ya. Setelah bola menempel, kedua lengan melakukan dorongan ke atas. Kemudian kedua lutut juga membantu mendorong supaya dorongannya semakin kuat dan bola bisa semakin tinggi, ya, seperti itu. Dan tangan tidak merasa lelah karena dibantu oleh kaki. Oke, karena dibantu oleh kaki atau lutut. Kemudian kedua, pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai, ya. Jadi maksudnya itu jinjit, tumit terangkat itu jinjit kita. Setelah lutut diluruskan, ya kan, setelah mendorong ke atas tuh lutut lurus, tumit juga naik seperti kalian jinjit, ya, pinggulnya naik. Jelas ya karena lututnya naik. Oke.
Kemudian usahakan, ya, ketiga, usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. Perkenan bola tepat pada pergelangan tangan. Ya, di sini perkenan bola tepat pada pergelangan tangan. Maksudnya itu tepat pada jari-jari, ya. Kenapa di jari-jari? Karena kalau kalian menempel terlalu lama pada bola voli ketika melakukan passing atas, itu akan dianggap sebagai pelanggaran, ya. Jadi tidak boleh terlalu lama menahannya, ya. Dan biasanya pemain-pemain itu cukup dengan menggunakan jari tangan, ya. Biasanya untuk mendorongnya menggunakan 3 jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah, seperti itu. Sedangkan untuk menahannya kelima jarinya, ya, berarti total ada 10 jari menahan, kemudian ada 6 jari yang mendorong, seperti itu. Kemudian akhir gerakan, ya, pertama tumit terangkat dari lantai, ya, jinjit maksudnya, ya, ini jinjit. Kemudian kedua, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus, ya, lurus ke atas maksudnya lengannya. Kemudian pandangan mengikuti arah gerakan bola, ya, setelah kedorong ke atas tetap diikuti, pandangan tetap melihat bola di atas. Dan kemudian gerakan ini merupakan gerak dasar dari gerak mendorong, ya. Jadi gerakannya ini mendorong, bukan dipukul atau ditepok. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, passing bawah. Oke, tahap persiapan pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, sama, ya, kakinya dibuka selebar bahu. Kemudian kedua lutut direndahkan, sama, hingga berat badan bertumbuh pada ujung kaki bagian depan, sama, ya, seperti gerakan passing atas. Kemudian posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan, ya. Di posisi lengannya berada di depan, boleh di depan perut, pinggul, atau dada. Tapi biasanya di depan pinggul atau perut, ya, karena kalau sudah depan dada itu sudah mau masuk ke passing atas. Susah kalau misalkan kita melakukan passing bawah dengan posisi tangan berada di dada, ya, terlalu tinggi. Kemudian keempat, jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas muka atau wajah, ya. Maksudnya di sini, ya, di sini maksudnya pernyataannya salah, ya. Menurut Bapak ini salah. Jari-jari renggang itu karena dalam bermain bola voli untuk passing bawah, ya, satu tangan di kepal dan satu tangannya lagi memegang tangannya di kepal, gitu tuh, ya. Tekniknya tangannya itu satu tangan mengepal dan satu tangannya, ya, tangan yang lain memegang tangan yang di kepal, bukan direnggangkan. Kalau direnggangkan itu malah nanti nggak beraturan, ya. Ini salah, di nomor 4 salah tahap persiapan. Kemudian tahap gerakan, dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat, sama, ya. Jadi tumit jinjit, ya, tumit diangkat berarti jinjit, kemudian lutut diangkat supaya membantu mendorong tangan, ya, untuk menambah kekuatan. Kemudian tangan juga diangkat ke atas supaya bola bisa naik ke atas ketika sudah mengenai tangan. 2. Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas wajah, ya. Kemudian 3. Perkenaan bola yang baik adalah tepat mengenai lengan bawah, ya.
Jadi yang benar itu perkenaan bola voli itu di sekitar siku ke bawah, ya. Yang paling sempurna itu di sekitar pergelangan, ya. Sekitar pergelangan itu lebih bagus, atau pergelangan naik sedikit, ya. Itu bolanya akan rapi atau tidak belok-belok, ya. Terakhir, tahap akhir gerakan. Pertama, tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus, sama ya. Kemudian pandangan mengikuti arah gerakan bola, seperti itu, sama. Dan ketiga, gerakan ini merupakan gerak dasar dari gerak dasar mendorong. Oke. Ya, ini di halaman 9 tadi Bapak jelaskan, di halaman 8, maaf. Oke, sini masuk kepada latihan kombinasi passing atas dan passing bawah, ya. Di sini dalam permainan bola voli kita maaf, di buku dijelaskan dilakukan secara berkelompok, namun kita juga bisa melakukannya dengan tembok, ya. Jadi tidak perlu berkelompok, ya. Tapi kalau ada temannya itu lebih baik, supaya kita bisa mengukur seberapa kuat passing kita. Kalau terlalu kuat nanti teman kesusahan. Jadi kalau ada teman itu lebih bisa mengukur kekuatannya, seperti itu. Nah, di sini untuk cara melakukannya, pertama dilakukan secara berkelompok, ya, untuk di buku. Kemudian kedua, berdiri saling berhadapan dengan jarak 3 meter, ya, kurang lebih 3 meter berhadapan. Ketiga, bola dilambung ke teman dari depan, ya. Bola pertama dilempar dulu, baru kita memulai passing. Kemudian lakukan berulang-ulang dan bergantian, ya. Jadi pertama mungkin lakukan passing bawah dulu, kemudian setelah itu sudah mahir, sudah bisa, ganti passing atas. Nah, ketika passing atas berhasil, dilakukan secara kombinasi, passing atas bawah, pasang atas bawah, seperti itu, ya. Oke, kemudian kombinasi passing atas melewati net. Nah, sini perbedaannya hanya menggunakan net, ya, ada tambahan net. Jadi ada rintangannya, ya. Rintangannya itu kita harus melewati net. Kalau kita tidak melewati net, berarti dianggap gagal, ya, seperti bermain bulu tangkis, seperti itu. Dan di sini, ya, Bapak akan jelaskan latihan dilakukan secara berkelompok, berdiri saling berhadapan yang disekat dengan net, ya, berarti ada halangannya. Kemudian pemain yang melakukan passing melewati net, kemudian diikuti teman yang lain, ya. Jadi setelah melakukan passing atas, ya, dia pindah ke kelompok seberang, ya, dengan melewati samping tiang, ya, tidak melewati bawah net, melewati samping tiang supaya tidak mengganggu temannya. Setelah melakukan passing, dia pindah, ya, dia dari kelompok 1. Kemudian dia setelah melakukan passing pindah melewati belakang tiang ke kelompok 2, ya, pindah ke urutan paling belakang, dan seperti itu dari kelompok 2 pindah ke kelompok 1, kelompok 1 pindah ke kelompok 2, seperti itu. Kemudian lanjutnya kombinasi servis atas dan servis bawah. Nah, jadi di sini tidak jelaskan bagaimana cara melakukan servis, ya. Oke, untuk servis atas itu menggunakan satu tangan. Begitu pula dengan servis bawah, ya. Oh, maaf, di sini Bapak salah baca, kombinasi servis atas dan passing bawah, ya. Servis atas dan passing bawah. Nah, untuk memukul bola ke lantai dengan menggunakan satu tangan, pelaksanaan sebagai berikut, ya. Jadi untuk servis atas memukulnya dengan satu tangan, tidak dengan dua tangan. Oke, sini
Pelaksanaannya pertama, latihan dilakukan berpasangan atau kelompok formasi berbanjar. Nah, kalau ini harus berkelompok ya, karena yang satu melakukan servis ya, dan yang satu melakukan passing bawah. Oke. Kemudian berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 meter, sama kayak tadi ya, 3 meter. Lalu bola dipegang dengan satu tangan di depan badan dan dilambungkan ke atas. Misalkan kalian memukulnya atau melakukan servis atas dengan menggunakan tangan kanan untuk memukul bolanya. Berarti tangan kiri dipergunakan untuk melambungkan bola ya. Jadi tangan kirinya ke depan, kemudian bola dilempar ke atas atau dilambungkan ke atas. Tidak usah terlalu tinggi, secukupnya saja ya. Kemudian setelah posisi pas, baru tangan kanan memukul bola ke arah teman kalian. Begitu pula sebaliknya bagi yang menggunakan tangan kiri ya, seperti itu. Kemudian pukul bola ke lantai atau depan menggunakan satu tangan, diawali dengan melentingkan pinggang ke belakang yang telah melakukan pukulan bergerak pindah tempat ya. Jadi sebelum melakukan pukulan, badan agak dilentingkan ke belakang, jadi dadanya agak membusung supaya mendapatkan kekuatan ya, kekuatan untuk memukul seperti itu. Nah, bagi yang sudah memukul ya, pindah ke posisi yang melakukan passing bawah ya. Setelah memukul, setelah melakukan servis atas, pindah ke tempat yang melakukan passing bawah. Begitu pula sebaliknya, yang melakukan passing bawah setelah melakukannya pindah ke tempat servis atas ya. Itu jika dilakukan lebih dari 2 orang ya, 2 atau 4 orang ke atas tuh. Oke, selanjutnya servis ke arah teman dan diterima dengan menggunakan passing bawah ya. Kalau tadi itu dipantulkan dulu ya, bolanya dipantulkan ke bawah dulu, baru dipassing. Pantulkan ke lantai atau ke tanah ya, baru dipassing. Kalau ini tanpa dipantulkan, jadi langsung dari servis langsung mengarah ke passing teman ya, mengarah ke tangannya langsung. Perbedaannya hanya itu ya, tidak perlu Bapak jelaskan ya karena sama. Kemudian servis atas ke arah sasaran pada lapangan melalui atas net. Nah, kalau ini ada tambahannya lagi, yaitu dengan diberi halang rintang ya. Siapa akan jelaskan? Oke. Pertama, berdiri saling berhadapan dengan jarak 3 meter ya, sama jaraknya masih 3 meter. Kedua, lakukan latihan memukul bola seperti pada latihan-latihan sebelumnya yang telah melakukan pukulan bergerak pindah tempat ya, sama ya. Jadi setelah melakukan pukulan, misalkan melakukan servis, pindah tempat. Nah, pindah tempatnya sama melewati belakang tiang, bukan melewati bawah net, karena akan mengganggu temannya kalau kita melewati bawah net. Kalau melewati belakang tiang itu tidak akan mengganggu teman, seperti itu. 3. Lakukan latihan dengan jarak yang bertambah jauh dari jarak 6 meter dan secara bertahap memukul ditambah menjadi 7 meter, 8 meter, dan 9 meter. Disesuaikan dengan tingkat kemampuanmu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya. Awal dari 3 dan mundur sampai 9 meter. Lakukan berulang-ulang dan bergantian ya. Jadi gerakan ini harus dilakukan secara berulang-ulang supaya kita menjadi mahir. Oke, selanjutnya untuk permainan bola basket. Nah, di sini tidak ada penjelasan tentang teknik dasar bermain bola basket ya.
Jadi di sini Bapak hanya akan sedikit menjelaskan tentang kombinasi-kombinasi dalam bermain bola basket ya. Oke, yang pertama, menggiring di tempat, mengumpan, dan menangkap bola. Ya. Dalam permainan ini atau dalam latihan ini, pertama, carilah pasangan untuk melakukan kegiatan ini ya. Karena ada mengumpan. Oke. Ada gerakan mengumpan ke teman, berarti harus ada pasangannya. Kemudian berdirilah berhadapan dengan jarak 5 meter ya. Jaraknya 5 meter, boleh 3 meter, boleh 4 meter jika terlalu jauh ya. 3, pantul-pantulkan bola di tempat selama 20 detik ya. Jadi pertama bola didribble dulu atau dipantulkan selama 20 detik ya. Setelah 20 detik ya, keempat, setelah memantul-mantulkan bola, sekarang lempar bola ke arah pasanganmu, jadi ke arah teman kamu, ke depan dilempar ya, dipasingkan, diumpankan. Kemudian pasanganmu akan menerima bola yang kamu lempar ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, lakukan secara bergantian. Jadi setelah kalian mengumpan ke teman kalian menangkap, teman kalian akan mendribblenya seperti itu ya. Oke. Dan bersemangatlah dalam melakukan kegiatan ini ya. Yang penting juga harus semangat ya, karena kalau tidak semangat tidak akan bisa. Oke. Selanjutnya, menggiring, mengumpan, dan menembak bola kering ya. Menggiring, cara melakukan sebagai berikut. Pertama, cari pasangan untuk melakukan kegiatan ini ya. Sama, harus mencari pasangan karena ada gerakan mengumpan atau passing ya. Kemudian yang kedua, berdirilah berhadapan dengan jarak 5 meter ya. Jadi jarak antar teman kalian itu 5 meter, boleh 3 meter jika kalian belum mampu lempar sejauh itu ya. Kemudian lempar bola ke pasanganmu ya. Sebelum kalian lempar ya, kalian melakukan dribble dulu karena ini gerakan awalnya menggiring, mengumpan, dan menembak bola kering ya. Jadi sebelum kalian lempar bolanya ke teman, kalian dribble dulu ya, beberapa detik ya, bisa 10 ya. Jika kalau 20 detik kelamaan, 10 detik cukup atau 8 detik. Kemudian umpan ke teman kalian, pasanganmu ya. Keempat, pasanganmu akan menerima bola yang kamu lempar ya, berarti sudah diterima, bolanya ditangkap. Kemudian setelah menerima, pasanganmu akan menembak ke ring ya, melakukan shooting ke dalam ring ya. Setelah diterima, langsung ditembakkan ke arah ring. Kemudian keenam, bersemangatlah dalam melakukan kegiatan ini. Sama, tetap harus semangat supaya mahir ya. Oke, selanjutnya lemparan atas kepala dan menembak ya. Di semester sebelumnya Bapak juga sudah menjelaskan lemparan atas kepala atau istilah bahasa Inggrisnya overhead pass ya. Overhead pass. Nah, di sini ada kombinasinya, yaitu lemparan atas kepala dan menembak ya. Cara melakukannya sebagai berikut. Pertama, persiapan. Peserta didik dibagi menjadi kelompok ya, menjadi 2 kelompok menghadap ke arah gerakan atau ring ya. Jadi ada yang menghadap ke arah ring, kemudian kelompok pelempar menghadap ke arah ring basket, dan kelompok yang menembak membelakangi ring basket ya. Jadi yang akan mengumpan ya, yang akan melakukan lemparan atas kepala atau overhead pass itu menghadap ke arah ring, sedangkan yang akan melakukan tembakan membelakangi ring seperti itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan
kelompok pelempar melakukan lemparan pada kelompok penembak shoot atau shooting. Ya. Jadi kelompok pelempar melakukan lemparan, dilempar atau diumpan kepada kelompok penembak. Ya, dan ditangkap oleh kelompok penembak. Kemudian, ya, badan diputar, ya. Diputar 180 derajat. Berarti yang apa tadi kita membelakangi ring, kita putar menjadi menghadap ring, ya. Kemudian lakukan lemparan atau lakukan tembakan ke arah ring, ya. Jika berhasil atau tidak, bola tetap harus ditangkap, jadi diambil kemudian diumpan lagi ke arah pelempar, ya, supaya si pelempar bisa melakukan lemparan ke atas lagi, ya, lemparan di atas kepala, seperti itu. Jadi setelah shooting, baik bola masuk atau tidak masuk, ya, penembak wajib mengambilnya, ya. Setelah shooting, penembak wajib mengambil, kemudian setelah diambil bolanya dilemparkan kembali ke arah pelempar yang akan melakukan lemparan atas kepala atau overhead pass, seperti itu. Fokuskan perhatian pada gerakan lemparan melalui atas kepala dan gerakan menembak shooting. Ya, jadi gerak pemain harus fokus, ya, baik pelempar ataupun yang menembak. Kalau pelempar supaya lemparannya pas pada temannya, sedangkan untuk penembak atau shooter supaya bola bisa masuk ke ring, seperti itu. Gunakan menembak tangan kiri dan kanan. Nah, itu bagi kalian yang mau latihan menggunakan, maksudnya kedua tangannya bisa aktif, ya, supaya bisa seimbang, kanan kiri bisa, ya, karena sebagian pemain juga hanya bisa sebelah kanan atau sebelah kiri saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya lemparan melalui atas kepala, memantulkan bola dan menembak, ya. Nah, di sini bedanya setelah melakukan lemparan atas kepala, ya. Jadi setelah si pelempar melakukan lemparan, si penembak menerima bola kemudian memutar balik 180 derajat karena posisinya sama, masih membelakangi ring, ya. Setelah dilempar kemudian ditangkap, ya, si penembak putar balik 180 derajat menghadap ring. Yang awalnya tidak menghadap ring, dia menjadi menghadap ring, kemudian didribble, ya. Bola didribble sebanyak 2 sampai 3 kali, ya, atau sebanyak 2 sampai 3 kali langkah, seperti itu. Kemudian setelah melakukan itu, lakukanlah shooting, ya, lakukanlah tembakan ke ring, seperti itu. Oke. Yang terakhir di sini macam-macam pelanggaran pada permainan bola basket. Di buku kalian hanya dijelaskan 5, sebenarnya banyak sekali, ya, pelanggaran itu. Ya, di sini yang pertama ada foul. Kalau Bapak baca penjelasan dari foul ini masih kurang jelas, ya. Intinya foul itu melanggar pemain lawan, ya, kita melakukan kesalahan pada pemain lawan. Kemudian traveling itu tidak boleh mendribble bola dalam 3 langkah saat lari maupun berjalan. Maksudnya itu kita memegang bola kemudian kita berjalan atau berlari lebih dari 3 langkah. Itu tidak boleh dalam permainan bola basket. Jadi maksimal hanya 2, ya. 1, 2 shoot atau 1, 2 passing, seperti itu. Tidak boleh di bawah ketika kita memegang bola tanpa didribble. Jadi bola harus didribble.
ya, untuk bisa berjalan terus. Kemudian offensive fall. Offensive itu artinya menyerang, ya. Jadi pelanggaran saat menyerang. Nah, di sini yaitu kita menabrak lawan dalam posisi hands up atau tangan ke atas atau charge ya, benturan. Itu charge yang benar saat kita melakukan illegal pick. Ya, ini penjelasannya agak rumit sebenarnya, ya. Tapi semoga kalian bisa paham ya dengan apa yang Bapak jelaskan. Kemudian fall out, ya. Fall out itu istilahnya seperti kartu merah dalam permainan sepak bola, ya. Hanya saja kalau permainan sepak bola itu cukup dengan 2 kali kartu kuning atau bisa langsung kartu merah, pemain langsung keluar dari lapangan. Sedangkan dalam bola basket, ya, fall out yaitu keadaan di mana seorang pemain telah melakukan 5 kali fall biasa, ya. Setelah melakukan fall biasa, yang keenamnya langsung dianggap menjadi technical fall. Maaf, ya, langsung dianggap menjadi technical fall, ya. 6 kali fall atau telah melakukan technical fall 2 kali, ya. Technical fall itu biasanya dia protes terlalu berlebih, ya, atau melakukan permainan yang kasar sekali, itu bisa terjadi technical fall, ya. Technical fall 1 peringatan, kemudian technical fall kedua baru dikeluarkan, ya, hampir sama dengan kartu merah dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kelima ada double dribble, yaitu saat bola dalam keadaan mati kamu kembali mendribble bola, ya. Jadi setelah kalian mendribble bola, kemudian kalian pegang dengan kedua tangan. Setelah itu kalian dribble lagi, itu tidak boleh, ya. Seperti itu. Jadi setelah kalian pegang, kalian harus umpan atau kalian shooting, itu pilihannya. Lempar apa umpan atau shooting atau tembak, ya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi macam-macam fall dalam permainan bola basket. Ada 3 second, ada back ball, dan ada lain lagi. Oke, seperti itu. Dan Bapak rasa cukup untuk materi kali ini, ya. Dan untuk tugas kali ini akan Bapak share melalui grup kalian, ya. Tugasnya melalui Google Form seperti biasa yang akan Bapak share nanti, ya. Kemudian bagi yang masih belum paham apa yang Bapak jelaskan, kalian bisa tanyakan pada Bapak, ya. Bapak mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang bisa kalian pahami, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.